Alhamdulillah kalau sekarang lebih baik, lebih sehat. Karena banyak banget yang sayang, banyak banget yang doain, banyak banget yang support. Aku juga ikhtiar pengobatan juga baik medis maupun alternatif itu kita jalanin karena emang semangat sembuhnya masih tinggi gitu. Alhamdulillah kalau sekarang lebih baik, lebih sehat. Karena banyak banget yang sayang, banyak banget yang doain, banyak banget yang support. Aku juga ikhtiar pengobatan juga baik medis maupun alternatif itu kita jalanin karena emang semangat sembuhnya masih tinggi gitu. Cuma kalau untuk badan itu yang bikin aku ngedrop mental. Jadi diabetes ini tuh penyakit yang sebenarnya kalau kata dokter nggak terlalu mengerikan, cuma ya itu karena pasti nyusut dulu badan tuh. Itu yang bikin yang tadinya gemuk tiba-tiba gitu kok kurus banget gitu. Aku juga bingung kok bisa gini gitu awalnya kan. Terus neliti aktivitas sehari-hari, pipis tuh setiap malam tuh sering banget 10 menit sekali. Terus udah gitu kalau pagi-pagi dilihat di kloset bekas pipis tuh ada semut. Oh ada semut gitu. Aku telepon temenku kan, ada dokter Gustian, dok aku gini coba deh ke klinik mas ya. Waktu itu sempat gigit ular itu kan, sekalian aku mau ngecek jaringan ini kelingking. Pas ke dokter sini dicek dulu deh, kayaknya lo diabetes deh katanya. Cepet 500 ternyata kadar ini. Waduh, nah itu di situ langsung drop. Karena aku tuh jarang sakit, sekalipun sakit paling tipes gitu kan. Sekalinya kena vonis itu diagnosa diabetes, itu bener-bener kayak yang diabetes gitu. Tapi memang ada genetik dari bapak, ada genetik dari bapak dan waktu Ramadan lalu itu pola hidup aku kurang sehat. Jadi habis makan malam kan kebanyakan makan tuh tidur, terus udah gitu makan nasi malam itu yang bahaya tuh itu kayaknya. Makan nasi malam sama habis makan tidur. Itu yang bikin bener-bener pemicu diabetesnya. Jadi ada dua faktor katanya, ada genetik, ada pola hidup gak sehat. Aku dua-duanya udah genetik, pola hidup gak sehat. Makanya kalau habis makan kalau bisa sejam ini dulu deh gitu, jangan tidur. Soalnya diabetes itu bisa nyerang siapa aja, nggak harus genetik gitu. Waktu tepat Ramadan kemarin. Tapi sepertinya aku udah kena diabetes itu sebelum Ramadan sebenarnya, udah ada diabetes, cuma karena dilepas gitu pikiran akhirnya ya tetap sehat gitu. Cuma gampang lemes. Jadi aktivitas cuma 1-2 jam lari-lari itu pasti langsung capek, langsung lemes gitu. Kata dokter sih diabetes itu harus gerak, harus olahraga tapi nggak capek banget, nggak boleh kecapean banget, tetap harus ngontrol gitu. Cuma pas kepikiran nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, makin kurus malah. Jadi seminggu ini aku tuh kayak gini, apain gue jadi kayak ngehambat nikmat ya. Kayak aku suka nasi gitu, nggak bisa gitu kalau nggak makan nasi itu. Sekarang makan aja, kalau malam lapar makan, mau mie makan gitu kan, harusnya enggak, tapi malah gemukan. Kemarin waktu dijaga pola makan gitu, puasa siang hari makan apa gitu, nggak banyak makan gula, malah saya kurus banget. Sekarang dibebasin, bodoh, obat dokter saya minum, obat herbal saya minum, terus nggak dipantrang gitu, dibebasin aja. Alhamdulillah agak fresh. Kemarin pucat banget muka kan. Kapan sih ini diabetes tipe berapa dan golongannya apa? Diabetes kering sih, tapi kalau tipe 1-2 nya saya kurang tahu. Diabetes kering, jadi kalau diabetes kering tuh kalau luka cepat sembuh masih gitu. Kalau diabetes basah kan kalau luka suka malah jadi ngejalan kayak gitu. Turun berapa kilo tuh Kak? 30 kilo dalam waktu dari Ramadan itu aja, berarti 4 bulan ya. 4 bulan 30 Dari awalnya tuh berapa kilo bang? Dari awal sebelumnya 85 apa 90, sekarang 60 apa 55 gitu, kadang-kadang naik turun sih. Parah banget. Seabang ini nih badanku tadinya.
gede gitu. Nah bang, dari Merosot apa yang gini. abang alami kemarin tuh sekarang terapi kesehatan yang sementara abang lakukan ini seperti apa? Terapi apa aja? Paling kalau sore, kalau pagi ya habis sholat jalan-jalan naik tangga turun tangga aja dulu gitu. Terus ya biasa ngurus hewan di rumah gitu kan, bantuin teman-teman yang ngurus. Terus kalau sore kadang-kadang main bola, lari-lari dikit lah, main bola sama anak-anak tuh. Pengobatan rutin itu nggak ada rumah sakit konsumsi obat ya? Konsumsi obat ada, konsumsi obat pagi sore dari dokter. Terus konsumsi jamu juga, herbal gitu, godokan kayak gitu. Terus ada jamu yang dilulurnya, yang digosok. Saya nggak tahu sih jamunya itu apa aja gitu, cuma rempah ya rempah. Kan kak, dokter kamu pasti menganjurkan suntik insulin, kenapa kamu nggak mau? Saya takut jarum teh. Jadi saya tuh takut banget sama jarum. Jadi kalau misalkan dicek diabetes aja udah yang cepat. Takut banget. Jadi bukannya nggak mau disuntik insulin, cuma fobia jarum gitu. Ini mendingan ntar deh nalan undur kayak gitu kan, kata nalan obat apaan kayak mendingan gitu deh daripada disuntik mah gitu. Bang Panji, jadi kan diabetes itu kan bisa dibilang harus dikontrol terus kan. Abang sendiri kan harus minum obat lah, atau baik di dokter ataupun herbal. Capek nggak sih bang? Enggak sih, toh juga aku divonis katanya harus minum obat setiap hari. Sekarang aku mikir gini, emang manusia nggak pernah sakit ya? Gitu. Kan pasti kan, gitu kan? Ya tiap hari minum obat, anggap aja minum vitamin gitu kan. Gitu. Jadi ya udah, walaupun seumur hidup harus minum obat, ya pasti orang hidup pasti minum obat. Nggak mungkin enggak. Pasti kan ada flu. Siapa sih yang nggak pernah flu gitu? Cek terakhir kapan? Kemarin sih 300. Baru 300. Normalnya itu kalau puasanya itu 280. Kalau puasa gitu kan pagi. Terus kalau misalkan jam segini nih udah makan udah apa 300 pasti. Bawa nggak sih Mas? Alat cek enggak ya? Kak Panji, maksudnya kamu pernah nggak sih maksudnya sampai pingsan atau pas lagi nangan gitu? Enggak pernah. Jatuh atau enggak pernah? Cuman Enggak ya, pernah. dengan kondisi kesehatan seperti ini nggak mengganggu aktivitas Bang Panji ya? Lumayan sih ngeganggu. Lumayan. Karena Seperti apa gitu? kemarin aku sempat ngerjain program kan, I Love Indonesia tuh. Cuma ya itu harus yang bener-bener fisik lah. Kalau misalkan kita ngerjain program outdoor, wah nggak kuat. Ternyata sampai tidur di batu. Waktu getek gitu kan, gitu. Lu kok tidur? Sakit gue om, gue bilang. Udah akhirnya mundur cabut dari program karena nggak maksimal. Ular-ularnya gimana tuh? Kalau ular aman om, kalau ular aman karena nggak cuma Panji yang rawat, ada beberapa kiper yang emang kita jadi keluarga juga di Black Horse yang ngurus juga bantu gitu. Jadi kalaupun Panjinya sakit juga temen-temen semangatnya 45 masih. Nggak ori lah berarti bang ya? Ya? Ninggalin apa lusa anak-anak gitu nggak? Iya. Nggak ori berarti ya? Iya. Berarti untuk sekarang nggak bisa dulu nih syuting ke alam bebas gitu untuk aktivitas yang lebih menguras Iya, tenaga yang fisik. terlalu berat enggak. Kayak naik gunung yang emang treknya jauh kayak gitu enggak. Paling ya rescue kalau ada bantu-bantu damkar atau apa gitu. Ada karena kan yayasan juga, ada telepon dari masyarakat atau gimana ya, edukasi dekat-dekat situ gitu. Atau di rumah itu paling bikin vlog. Isi saja banyak istirahat. Kak Panji, maksudnya tergolong kamu di usia muda, dia kena penyakit ini gak sih? Maksudnya Usianya berapa? takut 33 32 32 anak masih kecil-kecil, maksudnya ada rasa ketakutan ya sih kalau misalnya nanti amit-amit ya. ada sih teh, makanya itu yang bikin aku ngedrop banget. Jadi kalau kemarin ke dokter Gaby kan, ke psikiater, aku tanya Sampai dok, psikiater juga? iya, karena kena anxiety ya, anxiety, ya itu kena serangan cemas gitu. kecemasan yang berlebihan. Kata dokter Gaby, ada faktor kurusnya itu bukan dari diabetes tapi dari pikiran, dari banyak yang aku pikirin. Jadi udah kalau sekarang bismillah aja lah gitu, tawakal aja udah. Toh juga masih ada yang banyak orang ya sakitnya lebih parah dari Panji kan. Nah Kak, untuk menghadapi ketakutan itu biasanya Bang Panji ngapain aja? Ngelakuin apa biar hilang gitu, Dilawan stresnya. dia. Pikiran gitu. Dilawan sih. Jadi kalau misalkan kayak kadang-kadang kan kita berpikir yang gitu belum tentu kayak gitu, terus kita dilawan aja. Kayak tadi kan, gue harus minum obat ya.
setiap hari selama gue hidup, kalau enggak minum jamu atau apa. Tapi dipikirin lagi, lawanin lagi aja ya pikiran sendiri kan. Orang juga pasti minum obat, namanya juga orang hidup, nggak mungkin nggak minum obat kayak gitu. Jadi Aman. aku lawan gitu. Jadi misalkan kalau makan nasi diabetes gue naik nih, wah mati dah gue cepet nih. Jadi pikirnya makan nasi mati nggak makan nasi mati, udahlah sama aja gitu. Kayak ngerokok mati nggak ngerokok juga mati gitu, sama gitu. Jadi sebodoh amatan lah gitu digituin. Soalnya kalau di skip gitu, oh iya ya, makan nasi diabetes gue naik nih, jadi naik gitu. Jadi positif sekarang lebih kayak Pola ya udah hidupnya bodo lebih amat. baik sekarang ya berarti. Kenapa? Pola hidupnya sekarang udah lebih sehat berarti. Iya, lebih sehat, lebih ditata juga teh masih. Cuma walaupun sebodoh amatan, coba tetap kontrol gitu ya. Soalnya udah, waduh gitu, ada penyakit ternyata gitu. Tapi nggak ada komplikasi penyakit lain, cuma diabetes doang. Enggak. Seharusnya sih aku tuh dari dulu tuh udah sering kena penyakit karena udah nggak punya empedu dari kecil. Boleh nggak diliatin? Boleh Pak. Nih jadi itu, aku tuh dari kecil udah ada kayak operasi kecelakaan dari SMP kelas 1 itu udah diangkat ini kandung empeduku. Kecelakaan teh pecah. Jadi liverku setengah itu dicopot sama empedunya itu diangkat. Kan liver ada 2. Nah itu dipotong setengah. Itu diangkat. Jadi aku cuma punya liver setengah, udah, dan tanpa kantung empedu. Jadi kalaupun ngerokok tuh kayak tadi, itu kan dari SMA aku udah ngerokok. Harusnya udah ngejengkang dari dulu kalau mau ngomongin ke situ mah. Terus apa ya, pun kan pernah minum alkohol juga gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah stop gitu. Itu juga alhamdulillah nggak sampai kenapa-napa gitu, nggak sampai kenapa nggak sampai sakit gimana gitu, paling tipes lah gitu sakit juga. Nah ini diabetes, dokter sampai bilang harusnya lu tuh kalau 300 itu disuntik insulin dan lu harus dirawat, katanya rawat inap. Ini pucat doang muka. Jadi ya lalu saya juga gitu. Terus dipen kaki. Ini dari 2007 saya dipen, saya nggak lepas tuh, masih ada kecelakaan juga. Ini nggak dilepas, harusnya kan dilepas 4 tahun. Ini udah lebih dari 4 tahun berarti kalau dari 2007. Itu kecelakaannya gara-gara apa Bang? Kalau Motor. Tertrekan gitu. Naik motor bandel. Waduh. Nah itu ya maksudnya bersyukurnya teh dengan kekurangan badan gitu, tapi masih Allah kasih kesehatan, masih terus kuat gitu. Itu juga nggak ngerti. Padahal harusnya kan pincangnya, jalan aku normal. Gitu. Terus yang lebih bersyukur lagi saya gigi tidak ada bolong. Iya. Kak, itu yang kemarin digigit tuh ular. Nah, itu gimana tuh? Itu ada progres, maksudnya apa kata dokter, ada jaringan yang Ini udah nekrosis teh. Cor. Kemarin itu nekrosis itu udah busuk. Iya, udah busuk. Dia segini udah hitam. Ada kok itu di video. Sampai kelihatan benyenyenya di channelku di YouTube. Itu ini nih, bulu-bulu ini udah nggak ada ini. Gimana sih kalau orang kena bakar? Nah, kan harusnya kan walaupun ini ngebentuknya kecil dia, ini kulitnya tumbuh lagi kayak ular ganti kulit. Jadi ini dokter sampai bingung, itu harusnya gue potong loh katanya, minor itu, operasi minor katanya, dilepas dulu katanya. Dia sampai busuk ya. Iya, Diamputasi. harusnya diamputasi. Terus tiba-tiba dia ngeri ngitem gitu. Terus aku kontekin, loh kok balik lagi kulitnya? Kan harusnya luka bakar ya, gitu, nggak kayak gini gitu. Cuma ini kalau bengkoknya lagi di terapi gini aja sih, biar lurus lagi. Karena nih digigitnya di sini tuh, ada bekasnya kan tuh, masuk ke tulang. cukup dalam ya Kak? Dikunyah teh, dikunyah gini. Ini kan hitam habis ini nih. Itu yang gigit kemarin ular apa nih? King Cobra. King Cobra. Yang itu Widi? Bukan, rescuean. King Cobra rescuean, ngigit ngulumin. Itu lagi ngapain sih Kak? Lagi mau masukin ke wadah, ke karung, Oke. balik Ngaplok. nyaplok. Tapi mungkin dari penjelasan dari dokternya bisa kembali lagi seperti itu, ada penjelasan secara Dokternya juga bingung. Ini ada apanya katanya? Iya. Gigit ular kobra aja masih sehat, apalagi diabetes. Enggak gitu lah. Kak, itu nggak menjalar bisa, dia bisa kan?
king cobranya ada bisa aja nggak menjalar sampai di kan maksudnya di Indonesia kan jarang banget punya suntikan untuk Iya serum. serum. Enggak menjala. Wallahu alam sih ya. Aku juga nggak pernah belajar ilmu apapun, maksudnya kecuali mempelajari perilaku ular. Kalau sisanya sih beliau lah, sudah lah. Saya mah gitu, maksudnya ya beliau lindungi lah, lamun kata orang Sunda mah katang tayungan ku Allah Iya. gitu. Kemarin kan sempat baca juga atau kutip di Instagram katanya infonya Bang Panji jatuh sakitnya yang habis digigit itu, berarti nggak benar berarti ya? Enggak. Sembuh udah, kalau ini mah kena diabetes bener sakitnya mah gitu. Sama pikiran. Kak ini gigitan yang keberapa? Maksudnya pertama kali kah di Enggak, sering banget teh. Banyak banget sih. Tapi yang paling Digigit parah? buaya tuh. Terparah yang terparah. Iya. Bapaknya semuanya aja udah digigit. Badan mah udah enggak entar aja. Badan mah udah enggak ada yang mulus. Udah minus. Digigitin. Iya banyak. Semua ya? Udah jatuh, digigit ular, digigit buaya, digigit apa? Digigit nanti juga. Nah, tidak artian Tidak mau gigit. sekarang lebih bersyukur maksudnya dikasih kesempatan Alhamdulillah, ya. hidup kedua kali ya. Iya, teh, benar. Berkali-kali teh. Berkali-kali. Bukan 2 kali lagi. Alhamdulillah Allah baik banget ke Panji, ya ke semua ya. Beliau lah luar biasa lah sudah. Saya mengidolakannya lah. Ya maksudnya kalau nggak ada beliau ya udah nggak tahu bagaimana gitu. Berapa kali hampir naas kan gitu. Tapi ya ketolong terus dan selamat terus. Ya sekarang kalau misalkan hoki masa iya berturut-turut sih gitu kan. Ya alhamdulillah disyukuri gitu. Cuma ya Sempat heran juga nggak sih Bang, maksudnya bisa gini. heran Pak. Tapi kan kalau dipikirin malah linglung Pak. Makanya udahlah disyukuri aja, alhamdulillah gitu. Kalau soal sakit minta doanya aja dari semua biar pulih lagi, biar diabetesnya ya kalau sembuh sih kayaknya mustahil ya, soalnya kan itu mah emang udah katanya penyakit susah sembuh. Terus setidaknya bisa gemuk lagi lah, karena banyak teman-teman yang diabetes badannya bisa pulih lagi gitu. Ini udah mulai agak ada pipi lagi. Mungkin bentuk syukurnya gimana sih ya, karena kan kemarin juga bisa dibilang dapat rentetan mukjizat juga tuh, kasih keselamatan berkali-kali gitu. Mungkin tadi kan bilang Hijrah sih Om sekarang. hijrah ya. Hijrah. Saya lebih banyak kayak ibadah sih ya, lebih ke punten sholat, bersyukurnya sih gitu, lebih ke ngerubah perilaku yang tadinya mungkin banyak masih kereteg lah kalau kata orang Sunda apa, lebih soft lagi gitu. Mungkin ya lebih banyak alhamdulillah gitu. Kadang-kadang kan kita lupa ya gitu. Itu aja sih kalau Mulai hijrahnya dari kapan? Hah? Mulai hijrah dari kapan? Udah hampir setahun ini sih hijrah mah gitu. Jadi Islamnya Islam gitu sekarang Mas, kan KTP Insya Allah. Ikut kajian sama Enggak ada, paling di YouTube gitu aja. nggak sama artis-artis atau Enggak, saya ada guru juga di dekat rumah, ada guru ngaji saya dari kecil, dan saya kan nggak pindah-pindah. Jadi belajarnya sama ustadz di sana aja, sama kiai-kiai di sana. Oke guys. Oke. Yuk, makasih ya.